Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 23 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan membahas saham-saham ide dari Bapak Ibu semua yang masuk di kolom komentar. Aftok edisi terakhir 22 November 2023. Kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan apa yang ada ini ya. Jadi ya inilah yang akan kita bahas malam ini. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di Aftok selanjutnya, langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Aftok selanjutnya. Sebelum saya mulai, ya, besok ya tanggal 24 November ada promo spesial. Ini harga terbaik tahun ini untuk private trading room dan private investing room. Jadi silahkan apabila Anda ingin bergabung dengan layanan kami, ingin mendapatkan rekomendasi baik itu trading dan juga investing, ya silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Bisa ikut Black Friday besok jam 7 sampai dengan jam 5 ya, hanya satu hari di jam kerja saja promonya ini. Jadi promo ini sangat terbatas. Silahkan apabila Anda ingin bergabung dengan layanan kami baik itu PTR ataupun PIR, Anda bisa memanfaatkan promo terbaik tahun ini. Hanya satu hari ya, besok pagi sampai dengan besok, tapi ini terbatas ya, jam 7 sampai dengan jam 5 kalau tidak salah. Nanti bisa Anda konfirmasi ke admin di WA ataupun di Telegram, dan sudah cukup banyak yang mendaftar waiting list, tetapi besok cepat-cepatan aja, siapa yang cepat mereka lah yang dapat ya. Silakan kontak admin di Telegram dan di WA untuk informasi promonya seperti apa, nanti akan dipublish besok pagi jam 7 itu di Telegram. Jadi bagi Anda yang belum follow Telegram kami, silakan follow Telegram YF Advisor. Kita langsung masuk pembahasan IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG berhasil mengalami kenaikan 1% lebih dan ditutup tepat di atas 7.000 seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini. Berarti ini adalah pengujian selanjutnya dan ini mungkin akan melanjutkan kenaikan ke di atas 7.000 ini ya. Kenaikan hari ini gap up ya, terjadi gap up. Nah, kemungkinan kenaikannya disebabkan oleh banyak saham ya. Ada saham brand yang kemarin turun, hari ini juga naik. Kemudian ada beberapa saham seperti HM Sampurna juga naik, kemudian Unilever juga naik ya. Ada beberapa saham bank juga naik, BRI naik dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kenaikan yang terjadi hari ini. Kenaikan ini merupakan proses untuk pengujian resist 7.000 ya, yang mana nantinya setelah pengujian ini akan membentuk higher low, yang mana higher low ini masih berpotensi untuk turun kembali ke bawah 7.000 ya. Tetapi kami berharap tidak turun lagi, tetapi memang secara struktur harusnya seperti itu. Seperti yang kami sudah sampaikan di Stockholm beberapa bulan terakhir ini, bahwa setiap penurunan IHSG itu adalah kesempatan yang baik untuk mengakumulasi saham-saham yang menurut Anda layak invest. Jadi ya itu yang kami lakukan juga di PIR dan juga di PIRS. Ketika IHSG kemarin turun minggu awal bulan November kemarin, akhir bulan Oktober, kami melakukan akumulasi sekitar 4 atau 3 saham ya, dan mungkin hari ini sudah naik ya. Dan bahkan saham yang kami baru masuk stock picks kemarin di PIRS itu pun sudah mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga kami tidak bisa melakukan akumulasi secara maksimal sesuai dengan alokasinya ya. Seperti itulah ya, gimana lagi gitu ya. Jadi ya semoga ada penurunan lagi supaya ada kesempatan yang jelas. Kalau turun seperti yang kami sampaikan, jangan takut, itulah kesempatan untuk mengakumulasi saham-saham like invest ya. Jangan takut dalam hal ini Anda sudah melakukan analisa ya, saham-saham yang Anda mau beli itu saham apa. Jangan sampai beli ngawur ya, atau asal beli gitu. Tetap kita harus memilih dan memilah saham mana yang bisa dibeli gitu ya. Untuk invest terutama itu komitmen jangka panjang, nggak bisa main-main. Nggak seperti halnya trading yang istilahnya kalau beli sekarang mungkin kalau dia kena stop loss ya harus jual gitu ya. Kalau investing itu komitmen jangka panjang, kita harus mengikuti bisnisnya, pertumbuhannya dan sebagainya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, mau tanya pendapatnya untuk Toba, apakah masih dalam tren turun ataukah sudah mulai ada pullback? Jadi seperti ini ya, kalau trennya masih turun, kenaikan itu adalah namanya pullback. Jadi kalau lawannya tren turun kan tren naik, harusnya seperti itu. Tapi kita akan lihat nanti tren turun ini ada potensi pullback
atau tidak. Apakah sudah bisa untuk mulai masuk? Ya, berarti ini yang memang tidak secara jelas ditanyakan ini untuk trading atau tidak, tetapi saya anggap ini untuk trading ya. Jadi saya akan melihat jangka pendek untuk TOBA. Nah, untuk TOBA saat ini kemarin sudah pullback ini ya. Pullbacknya ini kira-kira memang sudah hampir mencapai 60 namun belum, dan tiba-tiba turun ya. Di sini kita lihat dari indikator ya, indikatornya ini masih bergerak ke bawah ya, dan menurut saya ini masih memungkinkan untuk TOBA downtrend. Ini masih downtrend ya. Tadi ada yang pertanyaan apakah masih downtrend ya. Ini masih downtrend jelas, MA60 mengarah ke bawah dan harga di bawah MA60 itu berarti ada sedang downtrend. Dan sekarang ini mungkin potensi swing naik atau pullback ya itu terbatas di 244 ini. Jadi lagi-lagi ya, ketika kita trading itu tidak asal beli juga, kita perlu mengkalkulasi kira-kira potensi upside-nya ini cukup nggak kita tradingkan. Nah, kalau Anda mungkin mau trading di saham ini, di TOBA ini, berapa persen potensi pullback-nya gitu ya. Ini potensi pullback-nya kalau dia naik ke resist terdekat di 244 itu sekitar 5% gitu ya. Kemudian itu TP1-nya ya, kita anggap itu TP1. Kemudian untuk TP2-nya di 0,6-nya itu di 252. Jadi itu adalah TP keduanya. Ya, dengan risk Anda bisa proteksi di 216 atau kalau Anda mau ketat bisa juga di 224. Seperti itu kira-kira trading plan. Tetapi untuk saat ini dengan indikator seperti ini bukan berarti ini indikatornya pasti sahamnya turun ya, tetapi tidak memungkinkan ya. Menurut saya ini lebih cenderung ke beresiko ya. Apalagi dia downtrend posisinya saat ini. Seperti itu kira-kira. Tolong bahas SIDO secara teknikal Pak, di mana ada sentimen harga gula yang semakin mahal, harga yang pas untuk entry di harga berapa untuk swing. Terima kasih, ini tidak nyambung. Menurut saya ini, mohon maaf sekali lagi ya, menurut saya tidak nyambung. Jadi kalau Anda bicara hal-hal yang di luar teknikal itu kemudian Anda mau trading itu kurang nyambung. Seperti yang kami sampaikan sering kali, orang banyak trading menggunakan berita, menggunakan sentimen-sentimen non teknikal, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam trading plan gitu ya. Dimana kalau kita trading itu ya concern kita adalah teknikal gitu. Jadi perlu kami luruskan kebanyakan kesalahan di luar sana yang membuat banyak orang tidak berhasil atau ya bisa dikatakan tidak tumbuh portofolionya karena mereka menggunakan metode yang tidak relevan. Ya, mungkin Anda bilang sebuah saham ini dipengaruhi sentimen, tetapi apakah selalu? Ya, apakah selalu? Bagaimana cara mengukurnya? Terus kita juga dalam trading juga harus melihat potensi seperti yang tadi saya contohkan di TOBA misalkan. Berapa naik potensi kalau dia naik? Kalau turun berapa risikonya? Justru itu yang sangat penting buat kami pertimbangkan kalau mau trading ya. Di kami loh ini, tapi kalau menurut Anda itu berbeda ya nggak apa-apa, tetapi menurut kami seperti itu. Sama lebih dari 10 tahun yang kami jalani di market ya, tentu saja itu adalah salah satu ketidakrelevanan menggunakan trading dengan fundamental ataupun yang sifatnya non teknikal. Seperti itu kira-kira. Kita akan lihat SIDO terakhir kita memasang target di bawah 500 ya. Dan menurut kami ini masih bisa turun ke bawah sana. Meskipun mungkin dalam prosesnya seperti halnya saham yang lain, ketika dia turun ada kenaikan ya, namanya pullback. Ini ada proses mungkin di 530 ini ya. Ini kalau Anda mau swing mungkin bisa untuk ke sana dengan proteksi ketat. Ini potensi kenaikannya sekitar 5 sampai dengan 6% dengan proteksi ketat di 486 karena potensi turunnya masih di 458. Itu adalah ekstensi dari wave terakhirnya. Yang mana ini adalah wave C ya, wave A ada di 630, wave C seharusnya di 1,6 ekstensi yaitu di 458. Mungkin ini sekitar 89% hampir tercapai. Seperti itu. Seperti ini sudah kami gambar sejak dulu. Sejak dia membentuk wave B. Kalau Anda mengikuti FTOC ya, wave B sudah kita perkirakan di 0,6, kemudian ekstensinya atau wave C itu akan berada di 1,6. Itu adalah struktur wave C ya, yang memungkinkan
Namun seperti yang Anda lihat di sini, ketika dia membentuk wave C ataupun wave A, ada kenaikan-kenaikan yang disebut kenaikan minor atau pullback, koreksi dari tren turun. Seperti itu. Jadi mohon maaf kami tidak bisa membahas sentimen harga gula dan sebagainya itu untuk kita paksakan masuk di dalam rencana atau sebuah strategi trading gitu ya. Karena kami tidak melakukan itu ya. Oke, jadi ini kita jawab sesuai dengan apa yang kami lakukan, ya. Jadi tidak bisa menjawab yang tidak kita tahu ataupun tidak mampu. Kami tidak merasa bisa memiliki kemampuan untuk menghubung-hubungkan harga gula dengan saham Sido ya, seperti itu. Tolong dibahas technical Excel, baiknya beli di harga berapa untuk swing potensi naiknya berapa? Swing ya. Oke, kita lihat Excel Komindo. Oke, untuk Excel saat ini swing yang berjalan adalah swing turun setelah kemarin rejection di EMA 60, yang mana sekarang ini dia mencoba untuk bertahan di atas ini. Apakah ini memungkinkan dia untuk swing lagi naik ke EMA 60 lagi? Mungkin saja. Namun kembali ya, kita trading atau tidak, sekali lagi itu sangat tergantung dengan potensi kenaikan itu berapa persen. Ini kan sekarang ini dia sedang uji support ya, supportnya ini sedang diuji. Ini gap, ada gap di sini ya. Kalau dia berhasil naik ya, itu target naiknya di 2200 itu sekitar 5,3%-an. Ya, itu bisa dikatakan tidak terlalu menarik ya. Dimana kita membutuhkan TP2 di atas 10%, kalau di kami seperti itu. Nah, posisi saat ini dia itu downtrend dan sekarang ini memang dia rebound dari 0,618 yang mana itu adalah target koreksi idealnya ke situ. Setelah itu dia ada rebound. Nah, reboundnya ini 60 sebagai targetnya. Nah, bagaimanakah kita melihat saham seperti ini? Kalau saya akan cenderung prefer menunggu dia ke atas EMA 60 dulu. Kenapa begitu? Agar apa? Agar trendline ini akan berubah seperti ini dan targetnya adalah ini. Targetnya menjadi berubah atau bisa dikatakan bisa upgrade target gitu ya ke sini. Nah, ini akan lebih menarik secara upside. Namun seperti yang Anda lihat, terakhir dia mentok di EMA 60 sehingga EMA 60 itu adalah resistnya. Resist dinamis tentunya. Dimana kalau harganya turun ya dia ikut turun. Ya, semakin turun ya semakin turun juga dia. Nah, sehingga semakin kecil upside-nya. Nah, itulah dia kenapa kok saya sebagai advisor kami akan memberikan opsi-opsi ya. Kalau Anda mau masuk sekarang ya itu profitnya cuma 5% potensinya, kemungkinan yang bisa Anda dapatkan. Tapi kalau Anda pengen yang lebih, Anda pengen seperti kami, kalau trading itu yang kita incar adalah TP-nya harus di atas 10% gitu ya. Nah, jadi paling tidak saham tersebut bisa naik lebih dari 10% dong, seperti itu misalkan. Nah ya, maka dari itu ya, sebagai advisor ya saran kami adalah menunggu dia di atas EMA 60 sehingga ini ruang geraknya menjadi lebih lebar atau lebih menarik lagi. Seperti itu kira-kira. Lanjut ya. Pak F, tolong bahas BRPT secara teknikal, target turunnya bisa sampai ke berapa? Hari ini BRPT rebound mengikuti brand juga. Dimana BRPT ini sudah kami prediksi ini akan turun ke 900-an ini ya. Ini juga kalau Anda mungkin member yang konsultasi terkait saham ini adalah wave C juga, masuk ke wave C, di mana wave C ini sudah terlihat di sini ya. Jadi kemungkinan setidak-tidaknya dia akan ke wave A dulu. Wave A di sini 960. Jadi ini target terdekatnya. Kemudian kalau kita bicara ekstensinya ini kalau kita lihat secara ekstrim, ini bisa turun kembali ke 740 ya. Apakah bisa? Tentu saja sangat bisa. Ya, apabila ini tertembus ke bawah, dimana di sini ya merupakan bisa dikatakan area konsolidasi dulunya, ya, atau dia kembali ke support konsolidasinya seperti itu. Ya, ini tentu saja ini ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Yang jelas sekarang ini proses untuk wave C dulu. Wave C ini adalah wave turun, oke, seperti itu. Tolong bahas Arto, target uptrend jangka panjang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Arto ini sudah uptrend? Gitu loh. Gitu. Hari ini Arto naik arah ya, auto reject atas. Apakah dia sudah uptrend? Belum. Ya.
Kalau kita lihat, kita tarik trendline, dia cenderung ke konsolidasi ya, konsolidasi cenderungan turun. Di manakah kita melihat konsolidasinya ini loh. Nah, ya. Nih. Kenaikan-kenaikan yang signifikan seperti ini sudah memang terjadi sebelum-sebelumnya juga. Jadi kalau Anda bertanya target naik jangka panjang, ya kurang tepat karena dia sedang turun, gitu kan? Jadi ini potensi kenaikan terakhir yang dibahas di F-Talk, karena pertanyaannya ini terakhir dia kan mulai rebound di sini, kita pasang targetnya di 2060 sampai dengan 2280. Kemudian dia lama di sini nggak ada yang nanya, ya kita nggak bahas. Potensi lanjutnya di berapa? Dia akan menguji resist konsolidasi ini. Di mana itu? Di 0,78 ini kemungkinan di level 3000. Setelah itu kita akan lihat apakah dia bisa naik di atasnya atau tidak. Kalau itu di atasnya, nanti akan belum tentu itu belum uptrend, karena butuh yang namanya konfirmasi atau pembentukan namanya higher low dulu, dimana kita setelah terbentuk higher low kita baru bisa menarik uptrend line ya, seperti itu. Jadi apakah saham ini naik 24% itu berarti uptrend, apalagi uptrend jangka panjang? Belum. Kalau Anda lihat jangka panjang itu menggunakan monthly seperti ini bentuknya. Oke. Nah, kalau kita lihat weekly begini bentuknya. Jadi ya masa kita harus bilang uptrend, gitu toh? Oke. Jadi ini adalah proses pullback konsolidasi dalam tren turun. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk, karena itulah yang ada di kolom komentar, yaitu yang kita akan bahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Tulis ada keterangan dan pertanyaan ya, jangan sampai cuma saham, misalkan kayak kemarin cuma bahas saham Antam, mau dibahas apanya gitu ya. Jadi harus diberikan pertanyaan atau keterangan, Pak saya mau invest di saham Antam, kira-kira pandangan fundamentalnya beberapa waktu ke depan ini menarik atau tidak, apakah memenuhi syarat investasi atau tidak, misalkan itu terkait investasi. Kalau mau trading, Pak saya melihat saham Arto hari ini naik, apakah memungkinkan untuk masuk di harga sekarang, berapakah potensi kenaikan, itu masa harus diajari seperti itu bertanya ya, supaya apa, supaya yang jawabannya nanti sesuai dengan, dan juga Anda bisa eksekusi langsung, tidak perlu Anda absurd gitu ya, pembahasan Antam misalkan, bahas apanya, tiba-tiba saya bahas fundamentalnya, padahal Anda nggak pengen pembahasan fundamental, yang Anda pengenin pembahasan terkait teknikalnya. Nah nanti kan nggak nyambung, jadi makanya saya kok bukannya kok sok gimana, bukan, tetapi kami ingin pertanyaan yang ada di konsultasi di F-Talk ini nantinya akan menjadi pembahasan yang baik dan bisa menjurus kepada pengambilan keputusan yang tepat, seperti itu ya. Itu saja, mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semua yang kami sampaikan di F-Talk adalah apa adanya dan kami berusaha sebaik mungkin. Kalau misalkan mungkin ada yang tersinggung dan sebagainya, kami mohon maaf sekali. Bukan bermaksud apa-apa, kami bertujuan untuk mengedukasi penonton-penonton kami yang mungkin tidak banyak ini. Ya kami sangat terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah menonton dan juga memberikan ide-ide di kolom komentar. Itu saja. Jangan lupa besok ada Black Friday jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Jangan sampai ketinggalan karena ini promo cuma 1 hari. Selamat malam dan selamat beristirahat.